Setelah menjalani awal musim yang cukup baik dan sempat berkoar-koar bakal juara, Tottenham Hotspur pada akhirnya harus menerima pil pahit tatkala mereka mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Terbaru, Spurs baru saja keok di kandang kala menjamu Aston Villa, di mana Son dan kawan-kawan mesti takluk dengan skor 1-2. Sesuatu yang seolah membuka mata kalau Tottenham is Tottenham. Tim ini memang gak pernah kemana-mana dan selalu habis bensin bahkan ketika balapan baru saja dimulai. Kita semua tahu kalau musim lalu ibaratnya adalah musim yang penuh bencana bagi Tottenham Hotspur, di mana mereka harus kehilangan Antonio Conte sebagai pelatih. Tak cuma itu, berbagai borok yang ada pun juga secara gamblang disampaikan pelatih asal Italia itu sebelum akhirnya melangkah pergi. Sesuatu yang kian menambah derita tatkala di akhir musim, Spurs gagal lolos ke kompetisi Eropa hanya karena finish di posisi 8 IPL musim 2022-2023. Ya, memasuki musim baru, Spurs kembali dihadapkan pada situasi sulit tatkala Harry Kane yang antara sudah insyaf atau muak akhirnya kekeh untuk cabut dan bergabung dengan raksasa Jerman Bayern Munchen. Tentu saja fans Spurs pun begitu risau dalam menyambut musim 2022-2023. Apalagi pelatih anyar mereka, Ange Postecoglou, sama sekali bukanlah sosok pelatih dengan CV mentereng. Ya, sebagai pelatih, Postecoglou memang sebenarnya nggak jelek-jelek amat, di mana ia begitu sukses bersama Celtic. Namun backgroundnya yang merupakan orang Australia membuatnya mendapat pandangan sinis dari sebagian besar fans Tottenham. Usut punya usut, Inggris sendiri ternyata punya stigma negatif terhadap orang yang berasal dari negara yang menyebut sepak bola sebagai soccer. Nah, meski berdarah Yunani, namun Ange Postecoglou tercatat sebagai warga negara Australia. Dan semua tahu kok, kalau negara itu adalah salah satu negara yang menyebut sepak bola sebagai soccer, bukan football. Ya, meski awalnya diragukan karena bagaimanapun kualitas Liga Skotlandia dan Liga Inggris itu berbeda, namun dalam waktu sekejap, Postecoglou mampu loh membalikkan situasi dengan hasil yang luar biasa di awal musim. Ya, fans Spurs benar-benar seperti dibuat jatuh cinta tatkala Spurs mampu mencatatkan 7 poin dari 3 pertandingan pertama di awal Liga Inggris, terutama saat mereka bisa mengalahkan Manchester United 2-0 di pekan kedua. Kemudian dari sisi permainan, konsep Angeball juga dinilai sangat oke bagi fans Spurs, di mana pola 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang diimplementasikan dengan gaya main pressing tinggi dan serangan balik cepat menjadi senjata utama Spurs di musim ini. Hal itu didukung oleh kemampuan para pemainnya yang memang bertipe cepat. Sebut saja Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, Destiny Udogie, James Maddison, dan tentu saja Heung-min Son. Nah, atas dasar itulah fans Spurs pun mulai agak arogan dan berkoar-koar kalau mereka akan mengambil alih gelar juara dari tangan Manchester City serta mengangkangi Arsenal di papan klasmen. Ya, setelah beragam hasil luar biasa sampai membuat fans mereka songongnya bukan main, pada akhirnya Tottenham is Tottenham, di mana mereka pelan-pelan mulai mengalami ketidakstabilan dalam permainan. Atau istilahnya, masa bulan madu mereka bersama Postecoglou sudah berakhir. Hal itu ditandai dengan gugurnya mereka di ronde kedua Carabao Cup usai keok dari Fulham via adu penalti. Dan semenjak itulah performa Spurs dari pekan ke pekan mulai goyah. Emang sih awalnya nggak begitu kerasa karena mereka sempat menang 6 kali dan sekali imbang di 7 pertandingan berikutnya, termasuk saat menang 2-1 atas Liverpool serta imbang 2-2 melawan Arsenal. Namun dilihat dari sisi permainan, jelas kalau kemenangan Spurs ini diraih dengan lebih banyak luck ketimbang konsistensi.
bagi fans sendiri, persetan sih dengan permainan. Asalkan masih bisa menang, berarti klub masih baik-baik saja. Dan mereka pun masih koar-koar, bakal tetap bisa menjadi juara. Tapi kan nggak selalu begitu. Dimana kini segala yang pernah dibanggakan fans Spurs perlahan-lahan mulai runtuh. Dan setelah kalah 4-1 dari Chelsea, Tottenham Hotspur nggak pernah menang lagi di dua laga berikutnya, yakni saat bersua Wolves di mana mereka kalah 2-1. Kemudian yang terbaru, mereka baru saja kena hajar Aston Villa dengan skor yang sama. Sesuatu yang seolah menjadi alarm kalau Spurs ini mulai kehabisan bensin di saat perlombaan baru saja dimulai. Ya, di saat Manchester City, Liverpool, dan Arsenal makin hari makin nyaman, kemudian MU yang meski ancur-ancuran nyatanya juga pelan-pelan naik, ini Spurs malah sebaliknya. Bahkan kekalahan atas Aston Villa membuat mereka kini terdepak dari 4 besar dan cuma berjarak 2 poin dari MU, yang padahal di awal-awal sempat dikata-katain bakal masuk zona degradasi. Namun secara ujuk-ujuk, Spurs sebagaimana logo mereka, ibaratnya tinggal senggol dikit kepleset tuh. Ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan Spurs sekarang bukan sepenuhnya salah Ange Postecoglou. Sebab mau dilihat dari sisi manapun, kedalaman skuadnya pun juga pas-pasan. Ditambah kini pemain-pemain macam Maddison, Mickey van de Ven, Ivan Perisic, hingga Richarlison mesti menepi karena cedera. Pun begitu dengan Christian Romero dan Bissouma yang absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Selain itu, Spurs ini memang bukanlah tim yang punya DNA juara. Emang sih, mereka ini secara duit bisa dibilang bisa kok bersaing dengan tim-tim kaya lainnya. Namun sebagai sebenar-benarnya klub sepak bola, sekali lagi, Tottenham Hotspur adalah klub yang tak punya DNA juara. Dan gugurnya mereka di Carabao Cup serta terlempar dari 4 besar IPL harusnya sudah bisa diterima dengan bijak. Karena ya emang tim ini suka nggak suka dibentuk bukan untuk jadi juara. Oleh karena itu, benar seperti apa yang pernah dikatakan oleh Antonio Conte, mau siapapun pelatihnya, Tottenham tetaplah Tottenham. Sebuah tim yang kata seorang pundit ternama di Indonesia adalah klub yang paling gak serius dalam mengejar prestasi. Menurutnya, gimana bisa ada sebuah klub berlogo ayam sayur yang nangkring di atas bola? Ya pasti kepleset dong. Namun harus dicermati bersama juga, kalau narasi ini dibuat bukan untuk menjelekkan nama Tottenham, melainkan mengajak kalian semua untuk melek realita. Dan ini berlaku untuk fans klub apapun. Jangan sombong dan suka berkoar-koar ini itu, sebab dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Dan buat kita semua, mending nikmati saja apa yang bisa disajikan oleh Ange Postecoglou. Sebab karena dirinya lah, fans Spurs bisa kembali bergairah. Namun suka tak suka, kalau selain melatih MU, melatih Tottenham adalah salah satu pekerjaan paling sulit, paling rumit, dan paling menguras kesabaran.